Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Cahaya Pewaris Rasul. Terima kasih pada hari ini kita bisa bertemu dengan Bapak Ustadz Gadon. Ya, sebelum kita lanjutkan berbincang-bincang, semoga para pemirsa channel Pewaris Rasul selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan dimudahkan rezekinya. Salawat serta salam saya sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita bahas selalu memberikan pencerahan dan manfaat bagi semua umat manusia. Langsung saja Pak Gadon. Selama ini kadang timbul sebuah pertanyaan, yaitu tentang kata nikmat. Pengertian nikmat itu sendiri sebenarnya itu bagaimana sebenarnya? Karena selama ini kan ketika seseorang itu mendapatkan rezeki banyak, maka akan selalu menyampaikan kata alhamdulillah. Tapi kenyataannya itu hanya sebatas ungkapan pribadi. Tapi ketika melihat secara kenyataan, kata nikmat itu sendiri akan lebih bisa dikatakan bermanfaat bagi orang lain ketika itu manfaat atau kata nikmat itu disandarkan pada kata rahmatan lil'alamin. Itu sebenarnya bagaimana itu penjabaran tentang nikmat ini? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad kasih nikmati wa syafil ummah wa alihi wa sahbihi sahibil fadilah wal karamah. Terima kasih. Sampai pada saat ini kita dipertemukan kembali untuk membahas sesuatu yang mana sesuatu itu masih dalam keadaan remang-remang untuk kita terima, terutama mengenai Al-Quran atau wahyu Allah yang dibawa oleh Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan pembahasan ini meskipun katakan waktu sedikit, mudah-mudahan bisa membawa manfaat di dunia wa dunia wal akhirat. Oke. Kata syukur atau berterima kasih berawal muncul kata itu tentunya manusia bisa menyadari sesuatu tentang dirinya, karena syukur yang diucapkan dengan katakan pembicaraan itu berarti dirinya telah menerima suatu situasi maupun kondisi yang dirasakan di organ tubuh ini terasa nikmat, sehingga kaitannya syukur nikmat. Nah, lalu biasa secara umum orang istilahnya mengucapkan syukur itu kalau baru menerima sesuatu pemberian dari orang lain maupun dari luar dirinya. Padahal syukur itu sendiri harusnya
sebelum menerima apa-apa, kesadaran itu muncul, syukur itu timbul. Karena apa? Karena kita sadar bahwa kita itu diberi hidup sebagai anugerah yang terbesar dari Tuhan kita, yaitu berupa hidup. Sehingga ada hidup itu bisa merasakan sesuatu yang dirasakan enak maupun tidak enak. Ya itulah makna syukur itu, karena kita habis merasakan sesuatu yang menurut saya yang merasa ini nikmat atau senang, sehingga munculnya katakan syukur nikmat. Maka bersandar dalam katakan surat Al-Baqarah yang berbunyi fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfuru, yang artinya maka ingatlah kepadaku, aku pun akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah mengingkari terhadapku, kunya Tuhan. Maksudnya dalam pemberian apapun, segala apapun yang diberikan oleh Allah itu sebagai bentuk kasih sayang atau rahmat Tuhan. Ya itulah istilahnya makna syukur yang sebenarnya, sehingga kita tidak melihat besar kecilnya pemberian dari luar diri kita, namun kita sudah merasakan syukur secara hakiki yang diberikan dari awal sebagai anugerah nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita memang sebatas dan sepantas itu kita mengucapkan terima kasih atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pemberian itu kita bisa merasakan kenikmatan itu sendiri. Mungkin itu sementara, barangkali ada yang lain. Ketika saya mencoba dari kata, jadi ayat itu dikatakan kan itu waskuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Nah itu ketika di situ menguraikan tentang masalah syukur, ada sebuah kalimat dalam Ar-Rahman itu dikatakan Fabi ayyi alai rabbikum matukadziban. Di situ ayat ini seolah-olah juga memberikan sebuah teguran. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Itu bagaimana ketika kau ada ayat teguran semacam itu? Oke. Menyambung tentang ayat itu adalah sebagai peringatan awal tadi. Justru turunnya ayat katakan Fadkuruni adkurkum, manusia seakan-akan mengabaikan, bahkan tidak menyadari tentang dirinya atas syukur itu, sehingga datanglah ayat berikutnya kata sebagai pengingat atau teguran. Nikmat manakah yang masih kita dustakan? Di jagat raya ini semua yang tercipta, ternyata segala sesuatu itu atas kesempurnaannya. Tidak ada sedikit pun celah yang katakan janggal dalam ciptaannya. Suatu contoh, kita memandang ke atas langit yang seluas ini tanpa tiang. Itulah sebuah kesempurnaan Tuhan itu sendiri. Sehingga kita kalau melihat ciptaannya itu akan selalu menambah syukur kita terhadap Tuhannya itu sendiri. Nah, namun manusia hanya yang dirasakan dari hawa itu, hawa ciptaannya saja, sehingga ada rasa nikmat sehingga malah terlupakan atas katakan rasa syukur itu sendiri terhadap pencipta alam itu. Berarti ayat wabiaya layrobikum atau berdiban itu berarti di situ
ada kemungkinan karena banyak pengingkaran-pengingkaran daripada manusia itu sendiri mengenai tentang nikmat itu sendiri. Betul, betul. Maka kalau manusia katakan sudah jelas jamalnya, koharnya maupun jamalnya atau keperkasaannya itu sudah terlihat nyata. Semua ciptaannya sudah bisa dirasakan secara nyata. Namun manusia itu masih dalam pengingkarannya, tidak bisa mensyukuri nikmat. Karena nikmat yang paling awal itu istilah secara nggak sadar dia mendustakan kenikmatan itu sendiri. Sehingga nikmat selanjutnya nggak bisa berkembang secara positif. Adanya pengingkaran belaka. Itulah. Ya, di situ artinya bahwa secara psikologi itu memang manusia itu bisa dikatakan sifat keakuannya itu lebih dominan, sehingga Ya, tingkat kesadaran ya, untuk mencapai bahwa dia sebenarnya manusia itu ya pada hakikatnya kan tidak memiliki sesuatu, tidak. karena di alam dunia inilah Ya. seperti itu, manusia itu lahir sudah ada semua dan tinggal menikmati, Iya, mengelola. Artinya di situ memang ayat Ar-Rahman itu bisa dikategorikan karena kelalaian manusia, keakuan manusia itu, sehingga melupakan seolah-olah apa yang diusahakan itu miliknya sendiri. Ya. Sehingga di situ timbul di situ keangkuhan, sehingga tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini sebenarnya merupakan sebuah paket dari Tuhan, bahwa itu disuruh untuk mengelola dan menikmati. Akan tetapi ada sebuah kelemahan, ternyata manusia melupakan bahwa semua itu merupakan sebuah pemberian dari Tuhan itu sendiri. Nah. Oke, maka selanjutnya Tuhan sendiri istilahnya tegur pada manusia-manusia yang telah lalai pada kenikmatan itu sendiri yang datangnya dari awal. Contohnya dalam sesuatu ayat, wa anibu ila rabbakum, wa anibu ila rabbakum, cepatlah kembali pada Tuhan. Nah, di sini pakai kata-kata rabbakum, artinya apa? Tidak menyebut tentang esensi yang spesialis, istilahnya menyebut kata Allah. Artinya ayat ini untuk semua manusia, mutlak. Ini mengingatkan pada manusia secara keseluruhan. Maka disuruh katakan, kembalilah kamu atau ingatlah pada Tuhanmu masing-masing. Nah, mengingat dengan apa? Cara mengingat Tuhan itu yang bagaimana? Lah, inilah pentingnya kita mencari dulu akhirat, yaitu istilah tentang ketauhidan. Itu yang akan sanggup memaparkan istilahnya pengenalan tentang Tuhan itu sendiri. Nah, sehingga tadi kita sambung, cepatlah kembali pada Tuhanmu masing-masing dengan jalan apa atau dengan cara apa? Wa aslimulahu, wa aslimulahu, dengan cara berserah dirilah. Karena tadi pada awal semua yang kita rasakan itu hanya kita bisa merasakan dan bisa mengelola segala anugerah yang didatangkan dari Tuhan. Selain itu kita nggak bisa. Nah, itu kan begini. Ya. Artinya di situ tidak bisa kembali itu kan hubungannya erat kan dengan masalah kembali lagi psikologi manusia. Iya. Bahwa pada dasarnya itu manusia itu nggak mengenali Tuhan. Nah, karena apa? Manusia itu ingat Tuhan, entah itu agamanya apa saja. Yeah. Saya tidak menyebut agama tertentu. Itu ingat Tuhan itu manakala kan di situ pada spiritual seremonial. Yeah. Misalnya ketika orang agama tertentu maring gereja atau maring pura, Yeah. maring kuil atau maring masjid. Artinya
bisa dikatakan Tuhan itu diingat hanya sebatas pada saat-saat seremonial spiritual tersebut. Nah, padahal di situ apakah mengingat Tuhan itu dibatasi dengan hal-hal seremonial semacam itu? Sebenarnya tidak, hanya prasangka manusia terhadap katakan petunjuk dari setiap kitabnya masing-masing membatasi diri untuk mengkajinya secara katakan terus-menerus. Karena di situ tadi kita kembali wa aslimulahu, berserah dirilah. Lah inilah awal diri, kata diri itu artinya kembali ke diri kita masing-masing. Startup atau start awal untuk cara kita mengenal pada Tuhan, kenalilah dirimu masing-masing. Nah, inilah istilah suatu perintah, katakan untuk cepat-cepatlah kembali pada diri sendiri sehingga menemukan kesadaran diri bahwa kita sebagai manusia itu tidak bisa apa-apa yang sebetulnya kalau tidak katakan diberi anugerah oleh Sang Penciptanya. Maka di situ dikatakan kalau kesadaran diri timbul, menemukan jati diri timbul sehingga dia bisa mengucap la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata ini menunjukkan bahwa jasad manusia itu mati, nggak punya daya, nggak punya kekuatan, nggak bisa katakan melihat, nggak punya apapun itu. Maka dikenalkan tauhidnya kembali istilahnya ketauhidan tentang Adam, tentang ketiadaan. Ya, sebentar. Nah, artinya bahwa ketauhidan itu sendiri sebenarnya kata tauhid ini kadang-kadang kan secara pemahaman dari misalnya agama, entah agama apa saja lah, itu ketika menyebut kata tauhid ini akhirnya kan mempunyai mana secara implisit itu akhirnya kan Islam. Kan? Nah, padahal di situ ketika berbicara tauhid artinya kan berbicara ketuhanan mutlak. Iya. Artinya ketuhanan itu kan tidak membicarakan kelompok agama apapun. Iya, artinya di situ mutlak berbicara masalah hal ketuhanan seperti tadi yang dikatakan kembalilah pada Tuhanmu, seperti yang tadi Bapak Kadiono sampaikan. Artinya di situ kata Tuhan itu kan juga mutlak, tidak di situ tidak memandang suku ataupun kelompok apapun. Iya, itulah. Jadi manusia mengakui adanya Tuhan itu karena istilah tanpa sandaran, istilah untuk membahas Tuhan. Seperti tadi membahas Tuhan melalui ketahuidan. Artinya tauhid ini kan menyatukan satu, artinya kan dari kata satu wahid, bahwa Tuhan itu satu. Tuhan itu satu, nggak ada yang lain, mutlak. Kesatuannya itu mutlak, sehingga nggak bisa terbantahkan dengan sesuatu apapun atau tidak bisa disandingkan oleh sesuatu apapun, karena itu suatu kemutlakan. Maka kalau kita istilahnya tadi ingin mengenal Tuhan, kalau tidak kita kenal diri, artinya kesadaran diri, mana mungkin kita bisa menemukan Tuhan sendiri itu satu. Sehingga sangkaan-sangkaan tentang kepada Tuhan yang muncul, karena itu sudah menjadi naluri manusia atau fitrah manusia dari awal itu terjebak atau terbelenggu adanya kenafsuan diri. Nah, inilah pentingnya ketauhidan. Tujuan tauhid adalah untuk penafian atau penyucian diri. Ini kembali lagi ya. Karena ini kan saya katakan mari pada konteks awal masalah kenikmatan. Karena ketika berbicara kenikmatan memang hubungannya sangat erat dengan masalah psikologi manusia. Contoh di situ manusia seperti yang saya katakan di awal itu sebenarnya
Di situ ingat dengan Tuhan itu hanya sebatas-batas pada tataran seremonial atau spiritual seremonial. Sehingga ketika selesai seremonial itu ya Tuhan tidak bisa dikatakan Tuhan itu sudah tidak ada dalam diri manusia. Sehingga timbullah di situ bahwa manusia itu merasa memiliki segala sesuatu, timbul rasa kebencian, iri dengki, hasut dan lain sebagainya. Itu kan artinya di situ Tuhan hilang. Iya. Ya. Oke. Itu kan pengertian saya kan semacam itu. Nah, itu bagaimana menurut Pak Sadio? Ya, betul. Itu sehingga kalau kita mulai mengenal Tuhan, terus kita tidak sadar, artinya tentang kesadaran Tuhan, bahwa yang disadari adalah keakuannya sendiri. Nah, inilah bahayanya kita tidak mengenal tentang ketauhidan, sehingga apapun yang kita amal, berbuat kebaikan, selalu kita akui bahwa itu adalah amalan kita. Ya, artinya apa? Kita tidak nyampe kesadaran tentang Tuhan. Karena apa? Karena kita dikenalkan Tuhan itu baru sebatas nama, karena tidak melalui ketauhidan. Sehingga contoh ini, kalau kita menyebut nama sesuatu apapun, secara katakan implisit, katakan sebuah nama, itu tidak sebatas nama. Kita harus menuntut yang punya nama itu mana atau apa. Nah inilah, ini sebuah tuntutan untuk menemukan kesadaran diri tadi, tidak sebatas sebutan nama Tuhan. Karena di situ ada istilah nama Tuhan itu suatu rahasia yang tersembunyi di dalam apa? Di dalam nama itu sendiri. Sehingga kita harus menemukan zatnya, kita harus menemukan sifatnya, sehingga kita harus menemukan amalnya. Itu secara menyeluruh, katakan istilahnya pengenalan Tuhan. Kalau itu bisa ditemukan, kesadaran diri itulah secara otomatis akan membuka diri. Nah, sehingga kenikmatan itu kita sudah sadar tentang kenikmatan itu apa, kita langsung otomatis bisa membagikan kenikmatan itu terhadap sesama. Begitu kira-kira. Oke. Terima kasih Pak Adi. Ya, kira cukup. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan memberikan sebuah semangat untuk saudara-saudara netizen yang melihat channel Cahaya Pewaris Rasul. Jangan lupa untuk memberikan dukungan terhadap channel kami, yaitu channel Cahaya Pewaris Rasul. Mudah-mudahan kami akan selalu mengupdate video-video terbaru yang berkaitan dengan ya, wawasan ketuhanan. Kita tidak menyinggung agama apapun, tapi yang jelas di sini mari kita belajar untuk berpikir kritis bersama agar kita itu tidak terjebak pada sebuah hanya doktrin-doktrin dalam tataran seremonial saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.